俺たちのギルドが何があったというのだ。あいつがよくわかってんじゃねえか。巨人、魔導巨人だ。何よあれ、冗談じゃないわよ。Oke guys, di video sebelumnya kita udah lihat keseruan Natsu dan kawan-kawan dalam menyelesaikan misi di Pulau Galuna, serta kejadian ajaib yang terjadi pas mereka udah balik ke Fairy Tail kayak tukeran jiwa. Apalagi nih ya hal heboh yang bakal kejadian kepada Natsu dan kawan-kawan. Tapi sebelum nonton jangan lupa untuk di like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya, oke? Biar kalian gak ketinggalan update video pembahasan baru dan biar channel ini juga bisa tembus 100k kayak channel Cakra Diva. Tanpa perlu basa-basi lama-lama lagi, langsung aja ini dia menuju pembahasan alur cerita anime Fairy Tail Part 7. Terobos aja lah kuy. Natsu dan kawan-kawan terlihat baru kembali ke Magnolia setelah menyelesaikan sebuah misi. Saat mereka semua berjalan ke arah guild Fairy Tail, terkejutlah mereka ketika pemandangan guild mereka yang porak-poranda terpampang di depan mata. 俺たちのギルドが何があったというのだ。 Mirejen datang menghampiri mereka untuk mengarahkan Natsu dan yang lainnya ke ruang bawah tanah sambil menceritakan bahwa hancurnya bangunan guild mereka akibat perbuatan Phantom Lord, guild sihir yang tidak pernah berhubungan baik dengan Fairy Tail. Untungnya seluruh anggota Fairy Tail baik-baik saja. Natsu pun menyatakan kemarahannya atas kejadian ini pada Makarov. Namun Makarov menyuruh para anggotanya untuk tidak membahas perbuatan Phantom Lord. Itu dikarenakan perang antar guild adalah sesuatu yang dilarang oleh hukum dari Dewan Sihir. Malam harinya Lucy pulang ke rumah dan malah mendapati Natsu, Grey serta Erza lagi-lagi memasuki rumahnya tanpa izin dengan alasan bahwa lebih baik jika para anggota Fairy Tail berkumpul secara tim untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Mereka semua pun mengobrol sambil tetap bersiaga. Di dalam kamar Erza mengatakan bahwa kejadian ini adalah serangan terparah yang pernah dilancarkan oleh Phantom Lord kepada Fairy Tail. Mereka juga membahas tentang 10 penyihir suci, gelar yang diberikan kepada penyihir-penyihir hebat. 2 dari 10 penyihir itu adalah Makarov dan juga Jose, Master Guild dari Phantom Lord yang menyerang Fairy Tail itu. Setelahnya Erza menceritakan tentang keberadaan Dragon Slayer. Di Phantom Lord berkekuatan besi bernama Gajel dan juga 4 elemen yang merupakan penyihir tingkat S di sana. Sementara itu di luar terlihat Levi yang berkumpul dengan teman-temannya sedang berjalan dengan santai sampai ketika seseorang yang berasal dari Phantom Lord menyerang mereka. Ternyata itu adalah Gajel. Setelahnya Gajel kembali ke guild Phantom Lord dan menerima misi lainnya dari Jose sang Master Guild untuk memprovokasi Fairy Tail. Hal yang mencengangkan terlihat di Taman Selatan Magnolia, di mana Levi, Jet, dan Roy yang terluka parah digantung di atas pohon. Hal ini tentu memicu amarah Natsu dan kawan-kawan yang melihatnya. Bahkan hal ini mampu membuat Makarov menyatakan perang kepada Phantom Lord karena sudah menyakiti anggota guildnya. いねえんだよ。ファントムか。戦争じゃ。 Lucy terlihat menjaga Levi, Jet, dan Roy di rumah sakit Magnolia. Lucy pun teringat janjinya untuk menjadikan Levi sebagai pembaca pertama novelnya dan menangis karena marah atas perlakuan Phantom Lord itu. Sementara seluruh anggota Fairy Tail lainnya menghampiri Oaktown, tempat di mana guild Phantom Lord berada. Langsung saja seluruh anggota Fairy Tail menyerang dan berhadapan dengan para anggota Phantom Lord, mengeluarkan sihir mereka untuk menyerang dengan marah. かかってこいや。ガンズマジックスモークラッシュマリアナイスセットビスカ。これがフェアリーテイルの魔導士か。暴れ回れクズどもが。よぜ出てこんか。ウッドメイク、2人の距離はフォーエバー。まとめて吹っ飛べ。狩人の放火。
sisi lain, Lucy yang berjalan pulang dari rumah sakit Magnolia tiba-tiba kehujanan dan dihampiri oleh dua orang anggota 4 elemen dari Phantom Lord, yaitu Juvia dengan julukan si gadis hujan dan Sol si tanah. Lucy disekap menggunakan lingkaran air oleh Juvia sampai pingsan dan menangkapnya lalu membawa Lucy ke guild Phantom Lord. Terlihat kunci-kunci arwah zodiak milik Lucy terjatuh di sana, membuat Lucy kehilangan sumber kekuatannya. Pertarungan antar para anggota masih terjadi selagi Makarov menghampiri Jose di ruang atas. Gajal pun turun tangan untuk ikut menyerang para anggota Fairy Tail dan sempat berhadapan dengan Elfman yang dijuluki tangan buas Elfman oleh anggota Phantom Lord. Dragon Slayer. あいつが 何をそみしてやがる。 Namun di tengah pertarungan itu Natsu tiba-tiba mengarah kepada Gajal dan langsung menyerangnya, membuat pertarungan kini menjadi milik Natsu dan Gajal. Pertarungan antara dua Dragon Slayer, sihir api melawan sihir besi. 張り切ってやがんな。聞かねえな。鉄竜パン。潰れろや。よくわかってんじゃねえか。 Sementara itu terlihat Makarov yang kekuatannya jadi berapi-api karena amarah menghampiri Jose dan menyerang ke arahnya. Namun ternyata itu hanyalah proyeksi dari Jose dan bukan dirinya yang asli. Jose memperlihatkan Lucy yang sudah tertangkap pada Makarov. Saking terkejutnya, Makarov sampai tak menyadari kehadiran seseorang bertubuh besar di belakangnya yang mengutarakan kesedihan sambil menyerang Makarov saat itu. Makarov terjatuh sampai ke lantai dasar dan kehilangan seluruh kekuatan sihirnya sampai kulit tubuhnya menjadi berwarna hijau. Ternyata yang menyerang Makarov barusan adalah Arya, salah satu dari anggota 4 elemen juga dan memiliki kekuatan dengan julukan surga. Dengan kemampuan anginnya yang dapat menghapus kekuatan sihir seseorang. Melihat hal itu, seluruh anggota Fairy Tail terkejut dan jadi kehilangan semangat bertarung. マスター、しっかり。どうなってんの？どうやったらじいさんがやられるんだ。 Tentu saja hal seperti ini dimanfaatkan oleh anggota Phantom Lord lainnya untuk menyerang balik. Dengan terpaksa Erza menarik mundur para anggota Fairy Tail dari sana demi keselamatan Makarov. Tapi Natsu yang sempat mendengar perkataan Gajal dan Arya bahwa Lucy telah diculik, tidak ikut kembali ke guild dan mengarah ke sebuah bangunan yang ternyata tempat Lucy ditahan. Di waktu yang bersamaan, Lucy pun sadar dan memperhatikan sekelilingnya sebelum Jose menghampirinya ke dalam penjara. Segera saja Lucy menanyakan alasan penyerangan Fairy Tail pada Jose dengan nada marah. Dan terungkaplah semuanya, ayah Lucy lah yang melayangkan permintaan untuk membawa kembali putrinya yang dianggap kabur dari rumah Herfilia. Rupanya Lucy merupakan putri dari keluarga kaya raya Herfilia. 他ならぬあなたの父上の娘が家出をしたら探すでしょ。 Mendengar hal itu, Lucy menjawab bahwa dirinya tidak ingin kembali ke sana dan mencoba mengecoh Jose untuk kabur beralasan ingin pipis. Tentu Jose tidak termakan hal itu. Sebelum melihat Lucy benar-benar hendak membuka roknya untuk buang air kecil di sana, 玉井お嬢様でした。そして私はちゃんと。バケツか。 Seketika saat Jose membalikan badannya, Lucy menendang Tid dan berusaha keluar dari penjara lewat jalan belakang. Namun ternyata dia berada di bangunan penjara yang sangat tinggi. Tidak ingin tertangkap lagi, Lucy pun nekat menjatuhkan dirinya dari atas bangunan karena dirinya merasa mendengar suara Natsu. Dan benar saja Natsu segera berlari kencang untuk menangkap Lucy dan berhasil melindunginya. Segera saja Natsu membawa kabur Lucy dari sana yang menangis karena merasa semua yang terjadi adalah kesalahannya. あいつは。マカオだって。あいつはおっさんだから。全部私のせいなんだ。 Sementara anggota Fairy Tail lainnya kembali ke guild, Makarov dibawa ke hutan timur Magnolia tempat penyihir perawat bernama Poluncha berada.
Poluca yang membenci kehadiran manusia segera mengusir Biska dan Al yang berniat menunggu Makarov di sana. Rupanya Polunka juga merupakan teman lama dari Makarov. Teman lama apa bini lama? Setelah kembali ke guild, para anggota Fairy Tail kembali mempersiapkan diri untuk bertarung lagi meski keadaan mereka telah babak belur. Lucy yang baru saja menceritakan siapa dia sebenarnya merasa bersalah dan sempat akan memilih untuk kembali ke rumahnya. Namun hal itu tidak diizinkan oleh anggota Fairy Tail lainnya. Di dalam guild Fairy Tail juga, karena mencoba melacak keberadaan Miss Togan untuk meminta tolong namun tidak berhasil, Mary Jane pun mencoba meminta tolong Laksus untuk membantu, namun Laksus malah menertawakan keadaan Fairy Tail dan Makarov membuat Mary Jane menangis kesal. 本当にフェアリーテイルの一員なの？ Tak beberapa lama kemudian hal mencengangkan lain terjadi. Guild Phantom Lord yang ternyata dapat digerakkan berjalan menuju Guild Fairy Tail. Jose yang berada di dalamnya mengarahkan serangan ke Guild Fairy Tail dan menembakkan sihir bernama Jupiter untuk meluluh lantakkan Fairy Tail. Serangan itu ditahan oleh Erza yang memasang jubah pelindung dan menahan kekuatan Jupiter. まさか受け止めるつもりじゃ。ギルドはやらせん。伏せろ。夏、ここはエルザ。助かった。さすがだぜ。 Jose sekali lagi mengatakan kepada mereka untuk menyerahkan Lucy kepadanya. Namun seluruh anggota Fairy Tail yang keras hulu menolak hal itu dan melindungi Lucy. Serangan Jupiter akan kembali dilancarkan dalam 15 menit ke depan. Sementara menunggu itu, Jose mengeluarkan pasukan Shade untuk menghadapi para anggota Fairy Tail. Sementara yang lain bertarung, Mary Jane bersama Redus menarik Lucy untuk menyembunyikannya ke tempat yang aman setelah membuat Lucy pingsan dengan sihirnya. Setelah Redus membawa Lucy pergi, Mary Jane kemudian mengubah rupanya dengan kekuatan sihir menyamar menjadi Lucy. Natsu segera pergi ke arah Guild Phantom Lord untuk menghancurkan senjata yang menjadi media ditembakannya sihir Jupiter itu. Saat masuk melewati corong senjata, dirinya mendapati lakrima dengan ukuran sangat besar dan terdapat seseorang yang berjaga di sana. Natsu hendak menyerang namun sihir apinya malah mengarah kepada dirinya sendiri. Rupa-rupanya yang berdiri di hadapan Natsu adalah Totomaru, anggota dari 4 elemen lainnya selain Juvia, Sol, dan Arya sebelumnya. Kemampuannya adalah memanipulasi elemen api. Karena itu dirinya dengan mudah mengontrol sihir api Natsu agar balik menyerang penggunanya sendiri. 火のエレメントを操りし、ととまる。 Di saat seperti itu, Lakrima mulai kembali terisi dengan sihir untuk nantinya menembakkan Jupiter lagi ke arah Guild Fairy Tail. Natsu masih berusaha mencari cara untuk menghentikan penembakan sekaligus mengalahkan Totomaru. Natsu dan Totomaru pun sempat bertarung tanpa sihir dan Natsu berhasil melempar pedang yang dipakai Totomaru untuk menacap ke Lakrima. Namun tentu pedang itu tidak membuat Lakrima hancur begitu saja. Di saat Jupiter akan ditembakkan 20 detik lagi, Natsu mengeluarkan sihir api yang begitu besar sampai sihir Totomaru tidak lagi bisa memanipulasi sihir api milik Natsu. Serangan api yang begitu besar itu pun dilancarkan. Namun bukan untuk Totomaru, melainkan ke arah Lakrima. Akhirnya Lakrima itu hancur dan Jupiter gagal dilancarkan. Semangat para anggota Fairy Tail yang lain kembali membara setelahnya. Namun ketika mereka bersiap kembali menghadapi musuhnya, Guild Phantom Lord yang dikendalikan Jose dan beberapa anak buah berjubahnya perlahan bertransformasi menjadi raksasa. 巨人、魔導巨人だ。何よあれ、冗談じゃないわよ。 Transformasi Guild Phantom Lord menjadi raksasa ternyata adalah sihir terlarang yang akan menghancurkan tidak hanya Fairy Tail, tapi seluruh kota Magnolia. Itu adalah sihir terlarang yang akan membawa mereka dalam kegelapan. Di saat yang bersamaan karena pergerakan Guild Phantom Lord yang ada di atas laut, akhirnya Natsu merasa mual akibat mabuk laut. Melihat adanya kesempatan, Totomaru mencoba menyerang Natsu lagi. Namun Elfman dan Grey juga tiba di sana untuk menolong Natsu dan melempar keluar Totomaru dari sana.
sana. Sementara itu Mirejen keluar dari dalam guild dan mencoba mengulur waktu para anggota dalam penyamarannya sebagai Lucy. Tapi hal itu sudah diketahui oleh Jose dan Mirejen pun ditangkap olehnya. Disekap oleh raksasa guild Phantom Lord di hadapan para anggota Fairy Tail. Kembali kepada Natsu dan yang lainnya, ketika mereka berusaha mencari sumber sihir penggerak guild, Elfman dihampiri oleh Sol dan mereka pun berhadapan. Elfman mengeluarkan sihir makhluk buas untuk melawan sihir milik Sol. ちょっと先生ロッシュコンセルトダンスサル気持ちの悪い Sol berhasil mengecoh perhatian Elfman dengan memanipulasi tanah yang ada jadi bentuk Lisana. Elfman mendadak menghentikan gerakannya karena melihat sosok Lisana dan mulai memikirkan kembali ingatan bersama Lisana. Elfman berhasil terkena sihir Sol dan perlahan mulai menjadi batu seiring ingatannya yang memutar kembali memori bersama Lisana dan Mirejen. Ternyata Mirejen, Elfman dan Lisana merupakan kakak beradik yang akur dan sangat harmonis. Sampai ketika dimana dirinya dan Lisana melakukan misi tingkat S untuk membantu Mirejen, Elfman kehilangan kendali atas kekuatannya dan menyerang Mirejen. エルフ兄ちゃんどうなっちゃうの？エルフマンは理性を失っている。 Lisana yang melihatnya menghampiri Elfman dengan tenang dan mencoba menyadarkan Elfman. Namun sia-sia, Elfman yang sudah kehilangan kendali atas dirinya malah menyerang Lisana dan berakibat fatal bagi Lisana. Lisana pun tewas seketika. Rasa bersalahnya atas kehilangan adik tersayangnya itu masih membekas di hatinya selamanya, membuatnya tidak pernah lagi memakai sihirnya secara maksimal. Namun ketika dia melihat Mirejen yang ditangkap oleh raksasa guild Phantom Lord, Elfman berubah lagi menjadi makhluk buas yang dijuluki Beast. Melihat transformasi Elfman, Sol menjadi panik dan mencoba mengalihkan perhatian Elfman lagi dengan memuji kejantanan Elfman sebagai laki-laki. Namun tidak berhasil, Elfman menghajar Sol berkali-kali sampai pingsan. Elfman segera menghampiri Mirejen setelah mengalahkan Sol. Mirejen sempat mengira jika Elfman kehilangan kendali lagi. Namun ternyata sekarang Elfman sudah dapat mengendalikan dirinya dengan sadar dan memeluk Mirejen kakaknya. Setelahnya Elfman menangis karena lega Mirejen masih baik-baik saja. Di saat itu Mirejen menyadari bahwa pergerakan sihir raksasa Phantom Lord mulai melambat karena Fairy Tail sudah mengalahkan 2 dari 4 anggota elemen yang ada. Di dalam guild Phantom Lord masih ada Arya dan Juvia sebagai 4 elemen yang menggerakkan sihir raksasa itu. Di tengah perjalanan Grey bertemu dengan Juvia sementara Natsu berhadapan dengan Arya. Hujan rintik-rintik mendadak turun bersamaan ketika Juvia menghampiri Grey, memintanya untuk menyerahkan Lucy kepada Phantom Lord. Namun dengan tegas Grey menolak permintaan itu dan entah mengapa saat melihat ketegasan Grey, Juvia malah jadi jatuh cinta padanya. Mungkin karena Grey memang ganteng juga ya. Sempat tiba-tiba menyerah akibat mendadak jatuh cinta. Akhirnya sihir air Juvia berhadapan dengan sihir es milik Grey. Sekali lagi Juvia meminta Grey untuk menyerahkan Lucy. Namun ketika Grey mengatakan bahwa dirinya akan melindungi Lucy dengan nyawanya, Juvia menjadi salah paham dan marah menganggap Lucy adalah saingan cintanya. Juvia menjadi tambah marah ketika Grey menyinggung perasaannya dengan mengatakan bahwa hujan yang turun saat itu terasa menjengkelkan. Akhirnya mereka benar-benar baku hantam dengan serius. 一斉ゲイザーファントムなんかによ Juvia akhirnya dapat dikalahkan oleh Grey. Namun Grey menolongnya saat Juvia akan terjatuh ke bawah. Sambil beristirahat di sana, Grey dan Juvia melihat indah. おおやっと晴れたか Terharu karena dia tidak pernah melihat langit secara itu sebelumnya, dan Juvia pun pingsan ketika melihat ketampanan Grey dari dekat. でまだやんのかい Lucu banget ya Juvia ini. Setelah dihampiri oleh Mirejen dan Elfman, Grey bersama mereka bergegas menuju ke tempat anggota 4 elemen terakhir berada, yaitu Arya yang tengah berhadapan dengan Natsu. エレメント4の頂点なり我が名はアリア
Arya memperkenalkan dirinya pada Natsu sebagai pemimpin dari 4 elemen Phantom Lord. Natsu pun berusaha menyerangnya dengan sihir api, namun serangan yang dilancarkan tidak ada yang mengenai Arya satupun. Karena Arya memasang sebuah pelindung bersama sihir tak terlihat yang membendung tiap serangan Natsu. Tapi Natsu tidak menyerah dan tetap melancarkan sihir api meskipun kini ia mulai tampak kelelahan. Sementara itu Lucy yang sempat bermimpi aneh tentang kehadiran orang-orang yang pernah dia temui di kamarnya ternyata dibawa oleh Redus bersembunyi ke sebuah gudang persembunyian darurat. Saat mereka sedang berbicara di dalam, tiba-tiba pintu tempat itu dihajar berkali-kali oleh seseorang di balik pintu itu. Apakah keberadaan Lucy saat ini ternyata sudah diketahui oleh musuh? Dan jawabannya bakal kalian temukan di part selanjutnya ya. Pembahasan kali ini intens banget guys. Tapi meskipun sudah dihajar sampai babak belur, Fairy Tail memang gak kenal menyerah untuk menghadapi musuh yang datang silih berganti. Buat kalian yang baru gabung, langsung aja subscribe dan aktifin juga loncengnya, oke? Biar gak ketinggalan alur cerita anime Fairy Tail selanjutnya dari Ginosis. Hampir kesebut Cakra Diva. Rama di sini pamit. Bye bye.